Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kemarin kita sudah memberikan sedikit mukadimah lah ya, mukadimah tentang sarana yang kedua pada manusia, yaitu akal. Bahwasannya akal itu tidak akan berdaya guna, tidak akan efektif kerjanya jika tidak ada ilmu. Masalahnya, dari mana sumber ilmu itu diperoleh oleh manusia? Nah, dan apa itu ilmu? Dari mana kita mengakses ilmu? Dari mana kita bisa memperoleh ilmu tersebut? Ya. Di surat Al-Jasiyah ayat 5 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah ayatul liqaumin yaqilun. Dan pergantian siang dan malam dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air itu bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Nah, sahabat, jelas di sini informasi atau data yang siogia menjadi bahan bakar mobilitas akal itu adalah ayat-ayat alamiah, ya. Fenomena alam itu merupakan ilmu atau data yang wajib kita berikan pada akal sebagai bahan bakar mobilitasnya, ya. Bicara alam memang tidak ada habisnya, karena alam juga makhluk hidup. Tapi secara garis besar, perkembangan peradaban manusia itu sangat ditentukan oleh rih. Rih ini ada serkat dengan ruh. Rih ini yang diterjemahkan dengan angin. Hanya saja perlu ekstrapolasi lebih luas tentang pemahaman rih ini. Kalau berbicara rih, yang terlibat unsurnya sangat banyak. Rih itu ya, ada angin, udara, cuaca, iklim. Cuaca dan iklimlah yang membentuk suasana. Ada cuaca tropis, subtropis, iklim salju, gurun, itu semua sangat ditentukan oleh rih yang disebut dengan angin, yang unsurnya itu tadi. Jadi kalau rih diartikan angin sebenarnya tidak mewakili, tapi dalam rih itu ada angin, ada iklim, ada cuaca di sana. Nah, angin, udara, cuaca, iklimlah sebenarnya, ya, angin, udara, cuaca, atau iklim sebenarnya disebabkan oleh gunung. Ya, gunung tersebut yang mengontrol dan mengatur suasana sekitarnya. Nah, rih merupakan ayat, ya. Maka dikatakan ayatul liqaumi yaqilun, gitu. Jadi dia merupakan ayat, dia ini data prima, ya. Rih ini terus berkembang akibat cuaca. Terciptalah budaya kaum tertentu. Nah, kaum tersebut bertemu dengan manusia lain, maka terjadilah pembauran budaya. Nah, jadi budaya itu tercipta karena
Wih. Nah, gitu. Karena cuaca yang membuat orang berpindah-pindah, membuat dia langsung menjadi struggle. Ya. Maka sebenarnya ini adalah bagian dari sistem potensialisasi akal. Mau tidak mau, suka tidak suka, akalnya terus bekerja agar bisa bertahan hidup hanya karena rih, gitu. Ini sistem potensialisasi akal. Jadi fenomena alamiah ini menjadi bahan bakar mobilitas akal agar dia bisa bekerja secara efektif untuk bisa struggle dalam mempertahankan hidup. Nah, jadi data prima ini merangsang mobilenya akal yang jika tidak bertentangan dengan Al-Quran, barulah dikatakan akalnya sudah potensial dan berdaya guna. Nah, standar etis berbobot, sebab Al-Quran juga data prima yang sejalan dengan alam. Akal ini data prima yang sejalan dengan alam. Jadi Al-Quran tidak akan pernah bertentangan dengan sistem alamiah yang sudah ditetapkan Allah. Ya. Makanya banyak ilmuwan yang akhirnya menemukan kekuasaan Allah lewat alam. Aristoteles, ya, Fahrenheit, Los Balot. Ya. Orang-orang pintar pasti dia akan menemukan kekuasaan Allah lewat kecerdasan akalnya. Nah, dalam disiplin ilmu antropologi sebenarnya sangat bergantung pada ardun. Ardun itu artinya bumi. Ya. Jadi perkembangannya sangat tergantung pada perkembangan ardun. Maka seorang ilmuwan hanya memiliki dua kemungkinan dengan potensialisasi akalnya. Ya, dia bisa menjadi ateis dan dia juga bisa menjadi beriman. Tinggal dia yang menentukan mau jujur atau tidak. Kesimpulannya, akal baru bekerja prima hanya dengan data yang prima. Begitu. Maka disebutlah orang tersebut kaum yakilun. Artinya orang-orang yang sudah mendayagunakan dan mempotensialisasikan akal. Tinggal kita koreksi dari kita pribadi masing-masing. Data yang kita terima, ya, data yang diterima oleh akal kita saat ini berasal dari data prima atau data hoax. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.